Sejumlah anak yang mengidap gagal ginjal akut menderita. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak penderita gagal ginjal kronis terancam putus sekolah karena harus rutin menjalani cuci darah. Sementara di Nusa Tenggara Timur akibat terbatasnya alat cuci darah, satu anak penderita gagal ginjal akut dilaporkan meninggal dunia. Fikrul Hilmi, siswa kelas 3 sekolah menengah pertama ini tidak lagi ceria seperti dulu. Anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Wasri Yanti dan Edi Supriyadi warga Harapan Mulia, Kota Bekasi ini divonis menderita gagal ginjal kronis sejak 9 bulan terakhir. Siswa kelas 3 SMP ini tidak lagi bebas bermain seperti anak sebayanya. Hilmi terancam putus sekolah karena harus menjalani pengobatan secara rutin dan menjalani cuci darah. Saat ini Fikrul Hilmi menjalani pengobatan rutin di RSCM dengan biaya yang ditanggung oleh BPJS. Namun beberapa obat yang tidak murah harganya harus dibeli secara mandiri. Sebenarnya dia hanya bisa menyelesaikan sampai SMP ya. Kemarin terakhir dia bulan Mei dia sempat ikut ujian SMP. Sekarang dia karena kondisinya masih seperti lemes gitu, sehari-hari lemes, dia merasakan jadi vakum dulu. Sementara itu Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan tambahan 1 kasus anak dengan gagal ginjal akut yang meninggal dunia. Pasien itu merupakan anak laki-laki berusia 1 tahun 10 bulan yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Sumba Barat pada Rabu sekitar pukul 10 malam. Korban sempat dirawat beberapa hari di RSUD Waikabubak dan rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali untuk melakukan cuci darah. Namun, belum sempat dirujuk, pasien anak itu sudah meninggal dunia. Tercatat sudah 2 kasus gagal ginjal akut misterius ditemukan di Nusa Tenggara Timur hingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Ketiadaan alat cuci darah di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta membuat tindakan cuci darah bagi pasien anak yang mengalami gagal ginjal akut sulit dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Meski belum ada kesimpulan untuk mencegah meningkatnya jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menghentikan sementara penggunaan obat sirop untuk anak. Hal ini pun berdampak timbulnya kegelisahan pada sebagian masyarakat, mulai dari pelaku usaha apotik, dokter anak, hingga orang tua yang kesulitan memberikan anak mereka obat tablet. Publik tentu berharap pemerintah bisa menyimpulkan dengan segera penyebab meningkatnya jumlah kasus gagal ginjal akut anak. Dan kita simak laporan khas redaksi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan data terbaru 99 anak di Indonesia meninggal akibat gagal ginjal akut. Angka kematian pasien yang dirawat di RSCM Jakarta Pusat sebagai salah satu rumah sakit rujukan mencapai 65%. Jumlah anak yang mengalami gagal ginjal akut yang dilaporkan sejak akhir Agustus lalu yang terjadi di 20 provinsi tersebut ada kemungkinan lebih dari itu. Hasil investigasi Kemenkes menunjukkan di tubuh 99 anak yang meninggal ditemukan 3 zat kimia, yakni etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butyl ether. 3 bahan kimia ini disebut bisa merusak ginjal karena melebihi batas aman. Dari 99 balita itu kita periksa ada kandungan zat kimia berbahaya di dalamnya. Etilen glikol, dietilen glikol, sama etilen glikol butyl ether. Lari ambil darahnya kita lihat ada bahan kimia bahaya merusak ginjal. Kemudian kita datangi rumahnya. Kita mintakan obat-obat yang dia minum. Itu mengandung juga bahan-bahan. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah meminta penghentian sementara pemberian obat sirop pada anak sebagai tindakan pencegahan selama investigasi berlangsung. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Kamis telah menarik izin edar 5 obat jenis sirop yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas.
Meski demikian, hasil uji cemaran etilen glikol tersebut belum dapat mendukung kesimpulan penggunaan obat sirop berkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut karena selain pemakaian obat, masih ada beberapa faktor risiko lain. Di sejumlah daerah, antara lain di Palembang, Sumatera Selatan, pada Kamis 20 Oktober, sejumlah apotek mengaku sudah mengetahui larangan sementara penjualan obat sirop. Meski begitu, mereka masih memajang obat sirop di etalase dengan alasan tidak ada tempat. Masih dipajang juga? Ya mau diletakkan di mana kalau nggak dipajang? Cuma kita komunikasi sama pasiennya kalau mau minta gitu. Terus sementara nggak dilayani dulu. Meski warga telah diimbau agar menghentikan sementara penggunaan obat sirop untuk anak demi mencegah peningkatan jumlah kasus gagal ginjal akut, sejumlah orang tua mengaku bingung dengan kebijakan ini. Jadi sebenarnya kondisi sekarang ini kadang-kadang kan membingungkan juga gitu loh. Maksudnya sekarang dilarang. Ya kemarin-kemarin ya gimana yang selama ini kita pakai kan? Ya itu jadi suatu pertanyaan juga kan. Hal serupa dialami orang tua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Adanya larangan penjualan obat sirop untuk anak membuat orang tua kebingungan mencari obat demam dan obat batuk tablet bagi anaknya. Meski dibayangi ancaman gagal ginjal akut pada anak, sejumlah orang tua terpaksa tetap memberi anak mereka obat sirop. Sirup ya. Terus sekarang gimana jadinya? Ada tahu kan lagi. Tapi ini batuk kan minum ya. Obat drip batuk, pilek, Sirup. sirup. Bukan hanya orang tua, sejumlah dokter anak menyebut bingung menghadapi larangan obat sirop bagi anak. Dokter anak di Bali berharap tim investigasi pemerintah bisa segera memberi kepastian obat sirop mana yang boleh beredar. Saya berharap secepat mungkin. Ya, dokter anak pusing semua, tidak ada obat sirup. Persentase tidak pernah, tapi rata-rata satu pasien itu pasti dapat obat sirup. Ya, bisa satu pasien dapat 2-3 obat sirup. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan masih melakukan investigasi tentang adanya lonjakan jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi sejak Agustus 2022. Selama investigasi berlangsung, Kemenkes meminta penghentian sementara penggunaan obat sirop untuk anak hingga didapat kesimpulan. Tim Liputan CNN Indonesia.